Muslimin Gunung Halu. Terus mengajar di kelas berapa, Bu? Di kelas 1 sekarang. Langsung saja ya, Bu. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Rizka. Langsung saja untuk pertanyaan pertamanya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran selama COVID ini? Pembelajaran selama COVID ini sangat susah. Kalau biasanya anak belajar secara tatap muka, sekarang anak harus belajar dari dalam jaringan atau dalam melalui ponsel seperti itu. Bagaimana sistem pembelajaran di sekolah selama COVID ini? Kalau sistem sekolah, kalau saya kan dari kelas 1, jadi saya mengunjungi anak satu persatu. Jadi tidak menggunakan daring karena masih anak kelas 1 itu masih harus dibimbing. Apa saja tantangan yang dihadapi sebagai tenaga pendidik saat mengajar online? Banyak, soalnya jadi anaknya itu bukan belajar tapi malah kecanduan main gadget. Apa perubahan yang dirasa pada pembelajaran selama masa pandemi ini? Perubahan banyak, siswa lebih cenderung kurang paham atau tidak mengerti karena guru menjelaskan secara kurang jelas gitu kalau di dalam HP ya, di dalam kurang efektif ya, kurang efektif juga. Lalu harapan Ibu dari pembelajaran sekarang apa, Bu? Kalau saya harapannya bisa masuk sekolah kembali seperti biasa, karena mengingat anak-anak banyak yang belum bisa, untuk kelas 1 ya, belum bisa baca, menulis, dan begitu. Karena pandemi ini sangat menyusahkan maupun orang tua untuk membeli kuota gitu. Ataupun orang tua kalau di kampung kan banyak yang kerja, jadi susah untuk mendidik anak kalau dari jaringan, dalam jaringan. Harapannya masuk sekolah saja. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Nama saya Ani Sugantiawati, guru kelas 6 MI. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Ai mengenai pembelajaran di sekolah selama pandemi. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran selama COVID ini? Pembelajaran selama COVID ini jujur saja ribet karena segala sesuatunya harus online. Dari siswa ataupun dari gurunya harus selalu online. Sedangkan di daerah Gunung Halu ini letak geografisnya merupakan pegunungan dan lembah, banyak provider yang tidak mempunyai sinyal, bahkan anak-anak itu tidak mempunyai Android sama sekali. Lalu bagaimana sistem pembelajaran di sekolah selama COVID ini? Sistem pembelajaran di sekolah ini dikarenakan di sekolah kami itu tidak semua siswanya atau peserta didik mampu. Jadi ada dua sistem atau dua metode yang kami lakukan, yaitu secara daring maupun luring. Kalau daring itu melalui WhatsApp group, sedangkan kalau melalui luring itu atau disebut jarum ujung, berkunjung ke tempat masing-masing peserta didik. Karena kalau mengandalkan online, hak mereka sebagai peserta didik untuk belajar akan ketinggalan. Apa saja tantangan yang dihadapi sebagai tenaga pendidik saat mengajar online? Yaitu tantangannya mah tidak semua anak atau peserta didik itu mempunyai Android. Mereka tidak semuanya mempunyai
yang mampu membeli Android. Bahkan ada pun yang mempunyai Android, tapi mereka tidak mempunyai kuota, terkendala dengan kuota. Ada yang bilang gini, Bu, bagaimana mau belajar? Kadang makan saja susah gitu. Apalagi untuk membeli kuota. Apalagi untuk membeli kuota. Sedangkan ada pun apa namanya, bantuan dari Kemendikbud ataupun Kemenag itu terbatas dan tidak setiap bulan. Adapun juga kemarin ada yang ngasih bantuan provider, tapi tidak bisa semuanya digunakan, yaitu terkendala geografis, ada yang ada sinyalnya dan ada pun tidak. Jadi kalau serba salah, bagaimana harus menghadapinya. Apa Bu perubahan yang dirasa pada pembelajaran selama masa pandemi ini? Perubahan yang dirasa bagi guru itu kalau bahasa Sunda namah ngarumas ya, biasanya bertatap muka, sekarang harus daring. Biasanya di sekolah kita harus mengunjungi rumah-rumah peserta didik, di mana dari tempat satu ke tempat yang lainnya cukup jauh, bahkan ada yang lebih dari 2 kilometer. Lumayan ya, kalau istilah orang Sunda mah asruk-asrukan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Model pembelajaran apa yang digunakan saat ini? Itu ada, kalau yang dari online itu menggunakan WhatsApp group. Biasanya kita berceramah, yang digunakan itu diskusi secara online. Terus mereka melakukan problem solving, itu menemukan masalah, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya misalkan kita memberikan materi dan memberi tugas kepada mereka supaya menyelesaikan tugas itu dengan baik, bisa melalui searching di Google. Terus ada pun juga yang kalau secara luring atau jarunjung ke rumah masing-masing, anak-anak diberi tugas dan kita bimbing secara langsung, tapi tetap menggunakan prokes yang Keluh kesah Ibu saat pembelajaran selama pandemi ini, Ibu? Pembelajaran secara pandemi ini jujur saja bagi peserta didik itu boleh dibilang menurun pembelajarannya, terus semangat belajarnya menurun. Soalnya kalau lama-lama online katanya jenuh. Terus yang biasanya suka membaca kalau di sekolah ramai-ramai mungkin semangat ya, kalau di rumah ibu jenuh gitu katanya teh. Terus banyak lagi hal-hal lainnya yang membuat mereka belajar. Kenapa Bu kadang kita belajar di sekolah tidak boleh, sedangkan pasar buka, sedangkan ini itu buka. Ya kalau dipikir ke sana ya juga sih, kenapa belajar selalu dipermasalahkan, tapi sedangkan tempat berkerumun seperti pasar, mall gitu, wisata buka itu. Terus ya pokoknya pada menurun, semangat belajar menurun, terus pembelajaran menurun. Itu juga apalagi kelas 6 ya, kelas 6 itu biasanya mempersiapkannya semaksimal mungkin, tapi karena secara online jadi kurang efektif. Harapan Ibu dari pembelajaran sekarang apa Bu? Harapannya semoga pandemi ini segera berlalu dan sekolah normal seperti biasa lagi, untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Begitu saja. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama.